Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi jaa'a bil kitabil mubin. Nusalli wa nusallimu ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah subuh Majelis Ilmu Al-Mukhlisin. Pertama-tama marilah kita kembali memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayat dan inayahnya kepada kita sekalian. Begitu pula limpahan nikmat-nikmatnya yang tiada terhingga. Terutama nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat kesehatan dan kesadaran. Sehingga alhamdulillah di subuh hari yang mulia ini kita dapat kembali melaksanakan salat subuh secara berjamaah di Masjid Al-Mukhlisin ini. Dan insya Allah kita akan melanjutkan acara kita, yaitu acara diskusi. Dan pada pengantar diskusi ini kami berikan judul Taubatan Nasuha. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat merupakan jalan yang terbentang luas bagi orang yang ingin kembali menyadari dirinya ketika melakukan kesalahan. Baik kesalahan secara nyata dapat diketahui dengan alat panca indera dan diketahui dengan akal maupun dengan perasaan. Sehingga ada ulama yang mengatakan taubat bagaikan anak kunci untuk memperoleh kemenangan bagi semua orang. Sehingga orang yang gemar bertaubat akan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tersebut di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memuji hamba Allah yang senantiasa bersedia menyesali dirinya atas perbuatan sesat dan kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dikatakan orang yang bertaubat dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan yang taubat dari dosanya seakan-akan orang itu tidak berdosa lagi. Bahkan dengan hadis Rasulullah SAW dalam hadis Qudsi, Allah menjanjikan akan menerima taubat setiap orang yang betul-betul bertaubat dalam dosa apapun. Sekalipun dosa-dosa sampai ke langit, ke puncak langit, kemudian kamu meminta ampun kepadaku, niscaya ku ampuni. Ini hadis dari Anas bin Malik. Hadirin sekalian, sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
taubat bukan hanya sarana menghapus dosa, tetapi juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sekiranya ada orang yang merasa dirinya sulit menemukan kesalahan dirinya sehingga ia merasa tidak perlu untuk bertaubat, maka perlu diketahui bahwa taubat itu jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain dari taubat itu, perintah Allah itu berarti taubat merupakan amalan yang wajib bagi setiap mukmin. Karena itu Rasulullah SAW sekalipun sudah mendapat jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala terhindar dari dosa, namun beliau tetap bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sehari 70 kali. Wallahi inni astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsaru min 70 marrat. Artinya, demi Allah, sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Hadirin sekalian sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau taubat adalah hukumnya wajib bagi setiap orang, itulah sebabnya Imam Al-Ghazali membagi taubat ke dalam 3 macam. Pertama, taubat artinya kembali dari maksiat menuju kepada ketaatan. Yang kedua, fujar artinya lari dari kemaksiatan kepada ketaatan, yaitu perbuatan baik menuju kepada yang lebih baik. Ketiga, inabah artinya bertaubat secara berulang-ulang sekalipun tidak berdosa. Ketika Al-Qushairi membicarakan tentang taubat, beliau juga membagi taubat pada 3 macam. 1, taubat artinya kembali dari kejahatan ke ketaatan, karena taubat kembali kepada kemungkaran, taubat kepada kemungkaran dari siksa Allah. Ini merupakan sifat orang-orang beriman sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Nisa ayat 31. Innamat taubatu 'alallahi allazina ya'maluna as-su'a bijahalati summa yatubuna man min fariqin wa ulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Artinya, sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yang kedua, inabah artinya kembali dari kebaikan menuju kepada yang lebih baik karena mengharapkan pahala. Ini menjadi sifat para wali Allah dan muqarrabin sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qaf ayat 32-33. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafizin man hasyal rahman bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Artinya, inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang-orang yang takut kepada Tuhan
yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. 3. Taubah, yaitu orang-orang yang bertaubat bukan karena takut kepada siksa, tidak juga karena mengharap tambahan pahala atas kebaikannya, tetapi karena mengikuti perintahnya. Itulah sifat para nabi dan rasul. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Saf ayat 30. Wa wahayna li Dauda Sulaimana ni'mal abdu innahu awwab. Artinya, dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Hadirin sekalian, sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaum sufi membicarakan ayat yang berhubungan dengan taubat nasuha dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyaghfira ankun sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhrijullah anu nabiyuna wallazina amanu ma'hu nuruhum yus'a baina aydihim wa baina wa imanihim yaquluna rabbana atmin lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di dalamnya, di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Sepakat ulama sufi mengartikan bahwa yang dimaksud dengan taubat nasuha ialah taubat yang tidak mau kembali lagi kepada kesalahan yang telah diperbuatnya. Menurut Al-Kalbi ada 3 syarat baru dikatakan taubat nasuha. 1. Menyesal dalam hati dengan meminta ampun melalui lidah. 2. Berhenti di saat itu juga dari dosa yang dikerjakan. Dan yang ketiga, menegakkan niat tidak hendak mendekat ke tempat itu lagi. Kemudian Jabir bin Jubair mengatakan, untuk diterima taubat nasuha, hendaklah memenuhi 3 syarat. 1. Takut kepada Allah, jangan sampai taubatnya tidak diterima. 2. Mengharap agar diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, mulai saat itu mengatur dirinya hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang menambah 1 syarat lagi, yaitu 4, menjauhkan diri dari teman-teman yang hanya akan membawa terperosok kepada hal-hal yang buruk. Dengan memperhatikan lanjutan ayat yang berhubungan taubat nasuha, ternyata Allah menjanjikan berupa harapan kepada mereka yang mampu menempuh jalan bertaubat. Taubat nasuha.
maka Allah Subhanahu wa taala memberi harapan dengan jalan Allah yang pasti berupa satu, menghapus semua kesalahan ketika hidup di dunia dengan janji akan memasukkan dalam surga. Yang kedua, surga yang dijanjikan di dalamnya akan bersama dengan nabi yang di dalam penuh cahaya kenabian disertai dengan doa. Tiga, doanya orang-orang yang bertaubat nasuha, yaitu cahaya yang ada pada dirinya mengharap kepada Allah untuk mendapat ampunan dan kesempurnaan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan. Satu, dasar untuk mendapatkan taubat nasuha yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman. Kedua, taubat nasuha merupakan pekerjaan hati untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menyadari dirinya telah melakukan kesalahan dengan memenuhi syarat-syaratnya. Ketiga, orang yang diterima taubat nasuhanya gemar berdoa kepada Allah dengan memohon ampun dan kesempurnaan cahaya dari Allah, dan insya Allah doanya diterima Allah. Empat, Allah akan memberikan balasan kenikmatan dunia dan akhirat, serta di akhirat akan bersama-sama Nabi dengan cahaya yang meliputinya. Hadirin sekalian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya dan segala kekurangan kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.